puncak penipuan, puncak kemunafikan itu akan dihadangkan oleh yang namanya Imam Mahdi. Nah, setelah itu makin tinggi. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pendengar radio dan pemirsa radio. Wah, sehat. Alhamdulillah, itu yang penting, sehat. Amin, sehat. Itu yang pertama, karena nampaknya 2 tahun lebih ini sandiwara akan berakhir, Bang. Tapi sandiwara lain itu masih banyak ya, macam checklist para dai. Saya cari-cari Bang Ihsanuddin Nursi, tidak ada tuh dalam dai radikal. Karena memang ini zaman ini luar biasa hari-hari ini ya. Dan minyak ini Bang, ini sudah 130 kata Rusia. Kalau begini terus bisa sampai 300 ini. Jerman sama Hungaria pun lagi menahan tidak mau mengembargo minyaknya Rusia. Kalau enggak kusut semua ini Eropa ini. Apa yang terjadi dan apa dampaknya negeri Ukraina ini dengan belasan laboratorium macam Namru itu di sana itu kan, begitu pula rakyatnya yang katanya juga banyak Yahudi di sana. Apa yang akan terjadi di jagat raya dengan konflik yang baru ini? Apakah setelah COVID ada cerita ini, nanti setelah ini ada cerita lagi masalah Taiwan, atau bagaimana Bang? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal harga minyak, ketika orang belum bicara 130, saya sudah nyebut 124. Betul. Bahkan saya menyampaikannya 3 minggu, sebulan lalu gitu ya, dalam sebuah pertemuan yang saya bilang di Aston itu gitu. Bahwa harga minyak akan terus naik karena gerakan di Kanada, gerakan di Prancis, gerakan di Israel sendiri, ternyata mereka berhadapan dengan kerajaan kebohongan. Yes, media pula ya. Jadi kalau di Amerika konvoy ini bukan lagi konvoy truk, sudah human convoy. Orang? Yes, sudah human convoy. Karena mereka itu tadi, jadi di Florida sudah diakui itu, dan sekarang Biden menghadapi gerakan untuk menghentikan vaksin mandatori. Disebabkan CDC memang tidak membuka tentang kematian-kematian karena vaksin. Jadi ada, kalau kita lihat harga minyak sekarang, memang itu satu bentuk tekanan lagi terhadap dunia internasional. Dari situasi yang memang mereka sadari perang yang mereka ciptakan lewat COVID-19 dan vaksin, itu harus mereka alihkan ke model konflik di Ukraina. Dan pada saatnya sama ujungnya nanti adalah soal minyak. Dan kebayang seperti saya sebut, Indonesia akan kelimpungan, gak karu-karuan karena 800.000 barel harus diimpor dari luar. Gitu. Per hari loh 800.000 barel, bukan per bulan, bukan per tahun. Per hari. Per hari 800.000 barel. Makanya Pak Jokowi sampai bilang akan ada kenaikan harga, begitu kan? Iya, itu karena tadi 800.000 barel, APBN-nya ketekan habis-habisan, itu dampaknya. Nah, itu artinya semua negara yang punya kerentanan pada ketahanan energi akan mengalami krisis, akan mengalami problem. Mereka sudah melihat bahwa ternyata gempuran inflasi yang mereka biasa lakukan sebagai pintu awal untuk merusak sebuah negara, seperti terjadi di Mesir misalnya, atau terjadi pada Arab Spring, itu tidak lagi cukup ampuh gitu. Kenapa? Karena karena mata uang dari posisi Amerika yang demikian dominan, sangat dominan, dolarisasi dunia, istilah saya, itu sudah berkurang dengan permainan Cina. Jadi Cina ada dampak positifnya juga. Gitu. Dan itu makanya mereka terus bergeser ke vaksin,
Mereka divaksin juga mereka gagal, berarti mereka bermain kembali lagi ke cara lama, minyak. Dan seperti saya sih bilang berkali-kali, minyak perang itu melibatkan industri lainnya, industri keuangan, industri militer, industri pangan, industri baja, semua itu terlibat dalam perang. Kalau hari ini NATO dianggap bergerak dan cuma Jerman dan beberapa negara lain yang memang mengambil sikap pasif karena mereka menganggap gerakan itu cuma gerakan menguntungkan Amerika. Itu makanya Trump mencak-mencak seperti saya ulang-ulang. Ketika negara-negara anggota NATO tidak mau memenuhi anggaran 3% terhadap PDB gitu. Karena anggaran 3% terhadap PDB berarti belanja militer dan belanja militer kemana? Belanja ke Amerika gitu. Iya. Itu yang saya bilang ini kalau saya menggunakan istilah yang sekarang sedang top di panggung internasional, kerajaan kebohongan sudah mulai terbongkar gitu. Itu dia. Ya dulu kebohongan seperti masih ingat Boeing 737 Max FAA waktu itu sampai Trump kan bilang stop semuanya. Waktu itu ya itu kan cerita lain ketika Lion sama di Afrika sana. Dan satu-satunya cuma Rasil yang menyebut bahwa itu ada kesalahan teknologi pada Boeing. Iya. Cuma Rasil di Indonesia. Yang bicara itu 737 ada kesalahan teknologi gitu. Belum lagi CDC sekarang kesalahan vaksin ternyata tidak menjamin. Ada lagi kisah terus. Lanjut Bang. Dan kita lanjutin lagi, orang tidak percaya bahwa ini permainan 5G gitu. Sebenarnya Rasil dengan yang saya di Indonesia bilang ini permainan 5G gitu. Oke, kita pindah dulu. Kita bicara dulu minyak. Ini bakal naik ini minyak ini. Dan saya kira ketika sanksi ini diteruskan ke Rusia dan Iran, Cina, negara-negara yang bersama-sama Rusia tidak mengambil sikap apa-apa gitu, tidak ikut-ikutan melakukan embargo, tidak mau ikut-ikutan melakukan sanksi terhadap Rusia. Ya Putin tetap menyongsong kaki ketika yang namanya Jerman juga tetap mengimpor, gasnya nggak ada urusan juga. Nah, kalau kita lihat sekarang harga minyak goreng naik, itu kan karena alasan pupuknya naik. Pupuknya naik kenapa? Karena bahan baku pupuk adalah gas. Gasnya ikut naik karena minyak naik gitu. Itu mata rantainya begitu gitu. Jadi kita balik lagi ke minyak. Kalau Putin sampai bilang 300, saya enggak sampai 300. Karena begitu sampai dengan harga tembus di 180, 190 aja, itu sudah menghancurkan bangsa negara, berantakan. Semuanya. Berantakan. Saya ingin mengatakan begini. Ini bukti bahwa sesungguhnya mereka sedang membuktikan bahwa kekuatan mereka masih dominan di dunia. Amerika negara eksportir sekarang, walaupun mereka cuma mengekspor sekitar 100.000 barel per hari. Dari negara net importir menjadi net eksportir. Dengan gas oilnya. Itu karena teknologi yang mereka temukan sehingga mereka sama sekali bebas dari ketergantungan impor negara lain. 5 negara yang menentukan Amerika dulu itu sama sekali Venezuela sudah mereka tidak pedulikan gitu. Bahkan Venezuela menjadi korban politik mereka. Kanada yang tadinya menjadi sumber minyak bagi Amerika juga mereka udahlah. Kuwait sudah selesai, Arab Saudi sudah selesai gitu. Mereka anggap. Jadi mereka tidak lagi punya ketergantungan impor dari 5 negara itu tadi. Sekarang mereka menjadi negara ekspor. Artinya sesungguhnya mereka dengan mudah mereka punya 2 senjata. Senjata pada barang, senjata pada pasar. Iya, mau nggak mau. Kebayang nggak senjata pada input, senjata pada output? Berantakan dunia. Senjata pasarnya nih, Max. Mereka menentukan bisa permainan di nih, Max. Di New York Mercantile Exchange. Di inputnya mereka bisa menentukan sumber daya. Artinya pasokan terhadap pasar mereka bisa ikut tentukan, walaupun mereka bukan anggota OPEC gitu. Mereka cuma tinggal bilang, OPEC mau kayak gimana? Kan OPEC cuma menguasai sekitar 60%. Non-OPEC 40%. Ya udah mereka mainin aja. Nah, di situ mereka cuma tinggal main politik lebih lanjut. Misalnya terhadap Arab Saudi ngomong sama Muhammad bin Salman gitu. Sama Kuwait aja nggak usah ngomong apa-apa gitu. Ke semua negara-negara besar. Ya sudah harga akan naik. Terus naik dan saya duga sampai 180, 190, nggak sampai 300. Nah, untuk Indonesia PBN hancur. 63 kalau nggak salah. APBN-nya makin berantakan, APBN-nya makin tidak berada dalam bahasa saya yang sederhana.
ABPN-nya berhasil diimpotenkan, dimandulkan gitu. Kalau sampai 190 mendekati 200 itu udah parah. Asumsi mereka kan nggak sampai begitu dalam APBN. Artinya perang ini harus cepat selesai begitu. Perundingan ketiga pun nggak belum. bakal. Nggak bakal. Atau akan hilang ini Ukraina, seperti Crimea. Ukraina, beberapa tempat strategis yang tadinya kan saya dalam wawancara dengan sebuah radio lain, saya menyebut cuma 5 laboratorium biologi. Jadi dalam kurang lebih sekitar 9 hari lalu, saya mendapat data gitu tentang Ukraina itu menjadi pusat laboratorium biologinya Amerika setelah Fort Detrick ditutup. Fort Detrick itu pusat laboratorium senjata pertahanan biologi Amerika yang ditutup pada bulan Agustus 2019. Ditutup secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan apa-apa. Nah, itu berkaitan dengan kemarin Namru ya. Iya, Namru. Lalu mereka ternyata 2 minggu lalu saya dapat data gitu. Setelah wawancara Rasil, saya lupa tuh ngomongin di Rasil. Saya dapat data ada 5 laboratorium di Ukraina milik Amerika. Tapi data lain menunjukkan ada 11 katanya. Iya. Kalau data saya cuma 5, saya nggak tahu mana yang benar. Tapi kalau yang saya yakini minimal memang 5. Nah itu berarti senjata kimia, senjata biologi memang berkembang Itu yang saya bilang di Rasil bahwa Rusia berhadapan dengan yang namanya perang frekuensi, perang satelit, lalu kemudian perang biologi, berikutnya gitu ya, lalu perang alutsista. Nah kalau sudah mereka gunakan sepenuhnya, maka ketika Putin tidak mau menggunakan Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan lain-lain dan cuma menggunakan Sputnik, itu wajar, karena Putin menyadari soal perang biologi gitu. Artinya ini yang saya sebut sebagai accumulative power to the accumulative war. Satu kekuatan yang terakumulasi menjadi sebuah perang yang terakumulasi sedemikian rupa dari paling yang namanya tradisional sampai paling modern. Apa paling tradisionalnya? Man to man. Sampai yang paling modernnya apa? Saling menjatuhkan satelit di orbit. Itu juga ya, ISS ya, satelit di angkasa sana menjadi kacau gara-gara perang ini. Iya, dan hari ini kalau kita lihat mereka Rusia masih menggunakan Visa dan Master. Hari ini mereka bergeser ke UnionPay. Jadi data saya yang sekarang ini menunjukkan Rusia tidak lagi seperti meninggalkan Visa dan Master dalam rangka merchandise transaction gitu. Masyarakat sudah meninggalkan Visa dan Master dan mereka menggunakan UnionPay. UnionPay itu semacam kartu kredit ciptaan Cina. Jadi udah bergeser mereka mendorong ekonomi ke arah Cina dunia ini dengan efek bumerang buat Amerika. Iya, dan artinya begini, makanya kalau saya lihat dari riwayat, maaf ya, saya mundur di sebelum Perang Dunia Pertama, di bawah Theodore Woodrow Wilson, sampai lahirnya ke Lyndon Johnson, sampai kemudian ke sekarang, itu semuanya di bawah Demokrat. Tanpa sengaja saya ini siapa sih Lyndon B. Johnson gitu? Ini siapa sih Theodore Wilson gitu? Theodore Woodrow Wilson ini siapa? Saya urut ke belakang, ini Demokrat. Bukan Republik tidak suka perang, Republik juga suka perang. Arab Spring itu kan di bawah Irak. Jadi kalau kita balik lagi ke dalam cerita minyak dengan kondisi sekarang, itu yang disebut oleh Putin, mereka bisa dengan menghalalkan segala cara untuk menunjukkan mereka tetap dominan. Tetapi kalau kemudian mereka sebelumnya sampai melakukan pengerahan militer dengan segala macam pembenarannya, mereka akan menggunakan ini yang menjadi pengalaman saya gitu. Mereka akan dengan menggunakan kata-kata penghinaan, kata-kata kasar dan seomongan seenak jidatnya agar kepentingan mereka dipenuhi. Gitu. Jadi ada apa yang Putin sampaikan ke publik dunia gitu ya. Itu makanya kalau kita lihat, saya jadi bergeser sebentar. Kenapa publik dunia berpihak kepada Putin?
terutama media sosial ya. Iya, lain media mainstream ya, media sosial. Media mainstream ditinggal karena media mainstream dianggap sebagai kaki tangan dari para industrialis dan para kapitalis gitu. Makanya mereka beralih ke media sosial dan media sosial mendukung mainstream. Sampai ada seorang wartawan bertanya pada saya, kenapa ya media sosial kok mayoritas mendukung Putin gitu. Saya jawab sederhana sekali. Kalimatnya multiple suitable standard yang dilakukan oleh Amerika, yang dilakukan oleh NATO. Kan saya bilang, apakah NATO dengan Amerika bisa dipisahkan? Nggak bisa. Ya, itu bukti sekarang. Gitu. Dan itu mereka menggunakan berbagai argumentasi untuk melakukan, untuk memenuhi kepentingan mereka, untuk tetap menancapkan mereka adalah dominan di panggung dunia gitu. Nah itu kalau kita ngelihat soal harga minyak yang akan terus melambung gitu. Terus sekali lagi Indonesia harus siap-siap harganya melambung. Dan ketika harga melambung itu berarti bukan hanya surplus biasa yang keluar. Surplus plus surplus nasional akan tetap ketarik itu keluar. Dan ujungnya nanti soal inflasi itu. Karena teori ekonomi menyatakan ketika harga barang-barang impor terus meningkat, dia akan melahirkan apa yang disebut dengan cost push inflation, inflasi karena dorongan biaya. Dan itu berbahaya. Jadi kalau sementara ini di dalam pemerintahan Joko Widodo inflasi terkendali gitu ya, dengan cara kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sejahtera, kartu prakerja macam-macam gitu. Artinya subsidi besar-besaran, bantuan sosial yang diterima kayak gitu besar-besaran, walaupun bantuan sosialnya dikorupsi gitu. Bocor. Tapi itu berhasil paling tidak mengendalikan inflasi. Walaupun pengendalian inflasi di sektor pertanian menunjukkan bahwa justru kegagalan pembangunan pertanian yang terjadi gitu. Ya. Nah sekarang kita pindah, kalau cerita kedua dari cerita itu adalah bagaimana situasi tadi vaksin yang sudah kelihatan akan berhenti gitu. Kalau pakai temuan baru, sesungguhnya memang mereka akan berganti strategi karena tidak sepenuhnya bisa diterima. Jadi buat saya pembuktian tentang siapa Justin Trudeau, truck convoy, lalu sekarang diikuti dengan human convoy istilahnya gitu ya, itu membuktikan bahwa gerakan melakukan global human control didasarkan atas implant biotechnology, kalau pakai istilahnya mereka yang kritis di luar sana gitu, itu tidak sepenuhnya berhasil. Mereka tidak, maka serta merta mereka mengatakan nanti kalau mau menggunakan, ketika mereka meminimalkan pemakaian gadget ini, handphone ini, maka mereka bilang kalau Anda mau pakai handphonenya nempel di tubuh Anda lewat tato teknologi. Jadi kalau Anda mau ya ditato di teknologi gitu. Setelah mereka gagal, lebih kasar lagi kan. Itu kan kebiasaan mereka kayak gitu. Jadi ada setelah mereka kaum konvoi truck membuktikan, lalu sejumlah negara-negara maju membuktikan vaksin mandatori adalah sebuah kejanggalan, dan itu melawan kebebasan, melawan kemanusiaan gitu ya. Itu mereka juga saat yang sama berusaha untuk memperbarui kebijakan mereka. Kalau Indonesia sekarang baru sekedar mengurangi PCR, antigen segala macam, buat saya subhanallah, masya Allah, astagfirullah, salat banget gitu. Maaf ya, saya ngomongnya kan udah berapa tahun lalu gitu. Jadi orang aneh waktu itu seolah-olah kan. Bukan seolah-olah, memang dituding, bahkan orang pertama yang dituding sebagai penyanjung atau penganut teori konspirasi kan Ihsanuddin Nursi dibilangnya. Tapi semua yang disebut sebagai tudingan konspirasi hari ini menjadi fakta. Gimana tuh? Jadi balik lagi ke soal vaksinnya, itu ya mereka akan berhenti, mereka akan mencari modus baru. Tetapi dengan laboratorium yang mereka punya, dengan perang biologi dan kimia yang mereka siapkan, dunia akan terus-menerus menghadapi apa yang disebut dengan global pandemi. Tapi pandeminya macam-macam, bukan hanya ekonomi, bukan hanya virus C-19 gitu. Bisa jadi nanti global pandeminya kolera, gitu macam-macam gitu. Itu kita mesti siap-siap itu gitu. Dan mesti sadari bahwa ini adalah sebuah upaya apa yang saya sebut sebagai biological war.
Ini perang biologi dan ini akan terus berlangsung. Itu karenanya saya kutip Theodore Woodrow Wilson, saya kutip Lyndon B. Johnson, karena mereka yang menyatakan siapa yang mampu mengontrol iklim dunia, cuaca dunia, ya mereka menguasai dunia. Iya. With Energi either dunia. control, they control the world. Gitu. Kalau Lyndon B. Johnson ganti senjata dengan utang. Gitu. Oh. Itu mereka sudah, itu di awal abad 20 mereka begitu. Iya. Nah mereka sudah berkuasa 1 abad. Jadi kesadaran akan kekuasaan Amerika sebagai adidaya itu sudah muncul sebelum Perang Dunia Pertama. Dan sekarang sudah abad 21, dan mereka sudah 1 abad sedang dipertahankan karena kekuatan bangun kesadaran dari Rusia, bangun kesadaran dari Cina, bangun kesadaran dari sejumlah negara-negara lain, kecuali Indonesia. Iya. Itu luar biasa gitu loh. Jadi luar biasa nih kesadaran itu gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa Indonesia ketinggalan zaman gitu. Makanya sejumlah mahasiswa S3 di luar sana menyebut Indonesia ketinggalan zamannya jauh banget gitu. Luar Bukan sekedar pada ketinggalan zaman teknologi, ketinggalan zaman berpikir maksudnya. Iya, ya karena orang sudah mungkin beralih energi dari fosil ya, tapi kita punya nikel malah diboyong nih dari Konawe ke Cina. Padahal ini kan energi masa depan. Banyak orang bilang Indonesia ini kalau bukan karena alamnya entah sudah bangkrut macam gimana. Apa benar gitu, Bang? Iyalah. Saya pernah sampaikan itu di Komisi 1 ya. Ketika analisis saya dari analisis sumber Komisi 1 DPR waktu itu ketua komisinya dari PKS gitu. Sampai dia minta data saya gitu. Saya bilang nggak bisa, Anda cari data sendiri karena saya nggak analisis. Ini saya belum analisis produksi, saya bilang. Saya baru analisis sumber daya yang saya tarik sedikit dengan produksi. Ini kan nggak ada satupun boleh dibilang yang cukup dikuasai oleh Indonesia sendiri. Kita cuma terima tetesan, lalu mereka bawanya bonggol-bonggolan. Istilah saya dulu ketika dalam konstruksi petisi 50 melihat kebijakan Pak Harto misalnya dulu ya. Istilah yang muncul di petisi 50 waktu itu gitu ya. Ya kita dapat setetes 2 tetes, mereka bawanya berapa tangki gitu, 10.000 liter, 20.000 liter. Kita dapatnya 1 titik 2 titik, mereka bawanya berapa kontaineran gitu. Istilahnya begitu dulu begitu. Nah itu kita saksikan sekarang pada nikel. Apalagi di ada satu perusahaan yang menurut data saya luar biasa menipunya gitu. Dan Indonesia tidak merasa itu ditipu gitu. Itu masalahnya. Jadi ini karena kita lapar akan investasi asing. Karena kita lapar terus-menerus pada investasi asing dan utang luar negeri. Jadi kayak gini. Jadi tidak ada kesadaran bahwa kelaparan kita, kedahagaan kita pada investasi asing dan utang luar negeri ini akan mengakibatkan kita kayak gini. Itu kan kesalahan berpikirnya sangat mendasar itu. Sangat mendasar. Kenapa Bung Karno dulu bersikap kayak gitu? Kenapa Bung Hatta bersikap kayak gitu soal sumber daya alam kita gitu? Biarlah sumber daya alam itu tertinggal di dasar lautan asal tidak menjadi gitu. Bung Hatta kan gitu. Biarlah nanti ini diolah sendiri oleh anak bangsa kita. Kalau Bung Karno kan gitu, daripada kita mesti digerogoti oleh asing. Saya sendiri misalnya begini, saya baru menemukannya bulan lalu. Bagaimana Bung Karno pernah berpikir stabilitas harga itu sebagai hajat hidup orang banyak. Kebayang nggak di tahun 56-an, 58 sampai dengan 60 Bung Karno sudah berpikir begitu. Bahwa stabilitas harga atau price stability adalah hajat hidup orang banyak. Itu Stiglitz ngomongnya ya di abad 21 tuh. Di 2012 Stiglitz baru ngomongnya. Kebayang nggak betapa hebatnya pikiran orang Indonesia gitu. Bahwa stabilitas harga itu adalah hajat hidup orang banyak. Tapi kan itu ditinggalkan oleh penganut Bung Karno. Ditinggalkan atau di apa ya namanya? Dimanipulasi. Karena kan tetap ikon itu dipakai. Tapi dalam pelaksanaan lain di mulut, lain ditindakan. Begitu kan? Ya itu yang Putin menyebut, seperti Putin menyebut siapa Barat, siapa NATO gitu. Sudahlah kita lihat dari mulai kasus Beograd katanya. Kita mulai lihat dari
istilah bahkan dalam sebuah Twitter gitu ya, dalam sebuah cuitan di Twitter, ya mestinya dunia melihat dong bagaimana Amerika melihat Israel sembarangan terhadap Palestina. Mestinya dunia melihat dong bagaimana Amerika sembarangan terhadap Irak, terhadap Libya, terhadap Suriah, terhadap Arab Spring, sampai kayak gitu kan kalau itu. Dan itu dipakai oleh Putin sebagai sarana pidato. Itu yang tulisan saya sejak awal itu kayak gitu karena ada sesuatu yang aneh kan kalau kita ngeliat konstruksi ini internasional yang penuh dengan penipuan ini kayak gini. Dan kita menikmati penipuan itu gitu dalam konstruksi internasional. Nah ketika kita ngeliat di dalam negeri, kan banyak praktek yang tidak terpenuhi, tapi kemudian tetap disanjung. Tudingan inventarisasi tentang janji yang tidak terpenuhi, tapi malah tetap disanjung bahkan mau 3 periode. Itu kan seru kan? Ini termasuk ciri-ciri akhir zaman jadi kalau begini ya. Nah kalau kita ngambil dari ciri-ciri akhir zaman, kalau ngeliat eskatologi Islam gitu ya, puncak penipuan, puncak kemunafikan itu akan dihadangkan oleh yang namanya Imam Mahdi. Nah, setelah itu makin tinggi, puncak itu makin keras konfliknya gitu ya, sehingga manusia makin galau menghadapi perjalanan kehidupan gitu. Pikiran sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalah, tinggal berpasrah diri pada Allah. Ya saat itulah Isa Al-Masih itu. Nah, itu puncak akhir zaman akan kayak gitu kalau dalam kalau ini. Apa poinnya? Poinnya berarti kalau kita lihat dari kondisi sekarang, kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan, kepalsuan-kepalsuan itu akan terus berkembang gitu. Dan saatnya sama orang makin sadar bahwa sesungguhnya kepalsuan, penipuan, kebohongan itu justru dimiliki oleh mereka yang berkuasa. Artinya dalam bahasa lain sesungguhnya dunia dalam arus utama adalah dunia penuh dengan kebohongan. Saya jadi teringat berbagai ayat tentang kadzaba mukadzibun itu gitu. Kadzaba mukadzibun kan ketemunya juga akhirnya ketemu dengan kaum munafik gitu. Yang tidak ada keselamatan di balik kadzaba mukadzibun dan munafik, kaum munafik kan nggak ada. Nggak akan ada keselamatan. Dan itu janji Allah. Karena janji Allah adalah justru bagaimana hak akan menyingkirkan yang batil gitu. Nah, ya suka tidak suka mereka yang mengambil kebatilan dengan wujud penipuan, kebohongan dan penipuan, mereka akan menikmati sendiri perbuatan mereka. Nah, siapapun yang menyanjung kebohongan itu, siapapun yang menunggang kebohongan itu gitu, menunggang penipuan itu, menunggang kemunafikan itu, mereka akan merasakannya sendiri. Itu janji Allah itu. Masya Allah. Bang, ini kan zaman sudah kayak begini. Kita sudah tahu semua lah. Tapi ini kan terjadi bukan di Indonesia saja. Banyak orang bilang begitu. Sementara Olimpiade kebaikan sebentar lagi tiba. Ramadan, 25 hari lagi. Persiapan harus dilakukan. Ustadz pun sudah dilabelisasi di berbagai tempat. Para DKM lagi kebingungan mengingatkan para ustadz tentang norma-norma zaman kini gitu. Nah, apa yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan menjelang Olimpiade Ramadan yang sebentar lagi tiba ini, Bang? Yang pertama, di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran adalah minaz zulumati ilan nur. Kalimatnya jelas sekali. Muhammad menerima Al-Quran melalui Jibril dalam rangka bukan membawa umat Islam loh kalimat. Membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menjadi kebenaran. Maka Ramadan adalah bulan penuh dengan pencerahan jiwa, bulan dengan penuh pencerahan pemikiran, bulan dengan penuh penyucian tindakan. Gitu. Jadi ada tiga kalimat yang penting di sini. Pertama adalah bulan yang menjernihkan kalbu, bulan mencerahkan pemikiran, bulan yang menyucikan tindakan. Jadi kalau Ramadan malah dipenuhi dengan list
tentang dai-dai, ulama-ulama yang radikal, itu dia sama sekali tidak memahami tentang makna Ramadan sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinas. Nah, kalimat hudalinas ini tadi, dia adalah petunjuk bagi semua umat manusia dari zulumat ke nur. Hudalinas wa bayyinat minal huda wal furqan. Itu artinya sesungguhnya bagi umat Islam, kita tidak boleh tinggal Al-Quran. Kalau Ramadan, kalau Sa'ban, kalau Rajab kemarin kita sudah mulai, maka di Sa'ban ini kita harus tuntaskan pembelajaran kita tentang Al-Quran supaya nanti penyucian jiwa gitu ya. Pencerahan pemikiran dan penyucian tindakan, pembersihan tindakan itu bisa betul-betul terpenuhi di bulan Ramadan sebagai bulan pembakaran. Itu harus dilakukan suka tidak suka. Sekali lagi, pembuatan list seperti itu oleh DKM mestinya sebut aja nggak ada sama sekali yang kayak gitu, karena ini dalam rangka menjalankan Al-Quran, karena ini dalam rangka mencerahkan kehidupan. Kan jawabannya begitu. Iya betul. Jawaban betul. Jawabannya adalah Al-Quran ini yang mencerahkan kehidupan. Al-Quran ini yang memperbaiki budi pekerti. Al-Quran ini yang meluruskan pemikiran. Al-Quran ini yang menjernihkan hati kolbu. Dalam Islam nggak ada pikiran kotor, apalagi kotor politik. Nah, nggak ada itu. Nggak ada itu. Jangan menyimpang, apalagi menipu, nggak bisa. Islam tidak bisa, tidak. Jadi ketika penipuan dibenarkan, ketika kebohongan disanjung-sanjung, dihormati, diagungkan, saat itulah sesungguhnya kita sedang menurunkan peradaban. Jadi ketika kebohongan, penipuan, kemunafikan disanjung, kita sedang menurunkan peradaban. Itu ditentang oleh Islam, karena Islam menolak betulnya namanya mukadzibun tadi, mereka yang suka menutup-nutupi, mereka yang suka menipu, mereka yang munafik. Tapi itu mesti disingkirkan habis. Jadi permintaan untuk membuat daftar itu bertentangan dengan tadi Al-Baqarah 185 gitu. Belum lagi ketemu dengan aduhan. Bagaimana ceritanya Al-Quran itu betul-betul diturunkan di satu malam yang penuh dengan keberkahan. Apa sih makna keberkahan? Lailatul Mubarakah gitu. Malam penuh keberkahan. Malam itu berarti penuh kebaikan bagi seluruh umat manusia. Itulah multiplier efeknya adalah berarti rahmatan lil alamin. Jadi malam penuh rahmatan lil alamin. Jadi bagi mereka yang mencoba menentang kebijakan itu, mereka sedang melakukan kejahatan sesungguhnya. Ini dengan berdasarkan terjemahan Al-Quran. Nggak boleh dilakukan kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ini dalam rangka akhlakul karimah, memperbaiki akhlak gitu ya. Jangan-jangan yang sedang melambang kayak gitu, akhlakul karimahnya bermasalah. Logikanya kan jadi begitu gitu. Logikanya kan gitu. Ini kan bukan hanya memperbaiki akhlak, dia memperbaiki pemikiran, dia memperbaiki kalbu. Kalau kita terjemahkan sebagai al-imanu aqdun bi qalbi ikarun bilisan amal bil arkan. Al-imanu aladzina amanu hasadun banillah gitu kan? Yeah. Nah, kalau ambil konsepsi berpikirnya begitu, maka mereka yang mencoba menentang pembelajaran Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan adalah pembelajaran Al-Quran untuk kemudian digebakan gitu ya dalam jiwa, digaungkan dalam pemikiran gitu ya, diwujudkan dalam tindakan. Itu bisa jadi memang suka dalam kehidupan yang gelap, suka dalam kehidupan yang zulumat gitu. Itu makanya kemudian kita tidak pernah keluar dari masalah, kita bernumpuk-numpuk masalah. Itu kan kegelapan. Yang disebut dengan kegelapan adalah kita tidak pernah keluar dari masalah, kita tumpuk-tumpuk masalah tanpa kita selesaikan. Itu problematik besarnya ada di situ. Itu bunyi tilitur tadi handphone atau intervensi itu saya tidak tahu. saya terkadang sensitif ya. Iya, memang biasa lah orang-orang sekelas Bang Ihsan Nusi. Tapi kita jalan-jalan ke luar negeri sedikit lagi Bang. Kalau dalam negeri ini ada risikonya. Kita lihat orang sekarang bertanya, kok sedemikian masifnya Rusia diserbu. Tapi ketika dulu ada serangan juga terhadap Kuwait, Irak ya. Tapi yang paling abadan ini 70 tahun ini Israel terhadap Palestina. Sudah bertumpuk-tumpuk keputusan PBB itu masih aja tuh nggak pada melengos urusan Palestina ini. Bagaimana Bang? Karena di belakangnya Amerika.
Nah itu direkam lagi tuh barusan tuh. Ada yang merekam lagi tuh barusan. Ya, lanjut. Salman merekam ya. Ya, di sini juga direkam kok. Di YouTube kan aja nggak usah direkam, ada kok di YouTube. Jadi ini seperti ketika Zelensky menyatakan mendukung gerakan Israel terhadap Palestina. Ya betul. Kalau salah seorang Pakistan itu satu saat Anda akan merasakan betapa Kiev dan beberapa kota akan mengalami seperti Israel terhadap Palestina, dan ternyata menjadi kenyataan gitu. Artinya seperti yang saya sebut, di balik Ukraina ini ada persoalan Yahudi, kan pernah saya sebut ya 2 minggu lalu ya. Banyak, betul. Ya, kita sebut berkali-kali sudah. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi soal Israel Palestina yang terus-menerus kayak gini gitu ya. Kalau dokumennya yang ada kan memang puncak tujuan mereka menjadikan Yerusalem sebagai pusat spiritual bumi. Sepanjang masih ada Palestina, mereka masih belum bisa menjadikan. Itu makanya mereka tetap memaksa memindahkan kiblat lagi kan. Makanya beredar kan orang Islam juga sholat di tembok ratapan. Pernah ngeliat nggak? Ada seorang bergamis, berbudaya Arab gitu pakaiannya, sedang sholat menghadap tembok ratapan gitu. Itu kan karena memang mereka niat mengembalikan lagi kiblat umat Islam ke tembok ratapan. Karena mereka memang mau menjadikan tetap Yerusalem sebagai pusat spiritual bumi. Itu temuan saya gitu ketika saya menelusuri pemikiran yang pernah muncul di kalangan mereka gitu ya. Misalnya kalau saya ambil dari kajian Christian Orthodox Text Mars gitu ya. Saya dapat di situ misalnya. Mereka tetap mau mengembalikan kayak gitu. Pusat pemerintahan di Washington, lalu pusat spiritual bumi ada di Yerusalem, pusat keuangan memang tidak bergeser, pusat kerajaan dunia tetap ada di London gitu. Nah itu yang nampaknya upaya itu tidak berhenti. Nah sepanjang ya namanya Amerika berada di belakang Israel, selama itu ya namanya dunia tetap terdiam. Karena mereka menghadapi, kan saya pernah juga menyampaikan dalam satu presentasi saya tentang siapa yang paling banyak memiliki hulu ledak nuklir. Ya kajian saya menyatakan Amerika, Rusia aja masih kalah. Tapi siapa negara yang paling tidak pernah mengimpor senjata? Ya cuma 2. Cuma Rusia sama Amerika. Cuma 2 negara yang tidak pernah mengimpor, tapi mereka selalu mengekspor. Nah kalau kekuatan ekspor, kekuatan persenjataan ada di situ kan ibarat jagoan kan, jagoan di mana-mana. Ya saya bilang berani. Gitu. Tapi jangan salah, kita tidak pernah melakukan dengan model peperangan kayak gitu karena kasus Hamas melawan Israel pada posisi Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri itu membuktikan Hamas punya kekuatan perlawanan. Itu padahal Palestina belum utuh bersatu. Ya kan masih belum utuh, baru masih ada yang lain kan di Palestina selain Hamas. Bayangkan kalau itu betul-betul bersatu gitu. 7. Waduh, betul kan? Komponen ya. Walaupun kalau lihat dari peta, dari seimprit sejak tahun 60 berapa? 60-an gitu ya. Saya lupa tahunnya. Sekarang ini kan dominan sudah diduduki oleh Israel. Pemukim Palestina udah tinggal sedikit sekali kalau pakai petanya gitu. Nah, kenapa dunia diam melihat ketidakadilan itu gitu? Ini kalau pakai istilah Putin itu bukan cuma sekedar agresi, itu betul-betul invasi katanya. Kenapa dunia diam ketika invasi terhadap Irak? Kenapa kemudian terhadap Suriah mereka kayak gitu, terhadap Libya kayak gitu. Lalu terhadap Israel kan itu disebut oleh Putin dalam pidatonya dia gitu. Yang saya sebar di saya gitu, di jejaring saya. Ini loh pidatonya kayak gitu. Sementara saat yang sama di Amerika sendiri beredar foto-foto keluarga Biden dalam saya nggak enak ngomongnya. Nggak, di Amerika sendiri terjadi pelecehan terhadap tindakan Biden karena yang diedarkan adalah perilaku-perilaku tidak benar dari keluarga Biden. Itu yang saya mau bilang. Itu beredar itu, dan itu saya dapat. Jadi artinya kalau dilihat dari konstruksi gitu, itulah cara Allah memainkan hati dan pikiran orang tentang sesuatu gitu. Sama seperti
Allah memainkan hati dan perasaan umat Muslim yang cuma berada dalam konstruksi buih karena tetap tidak mau keluar dari riba. Kita punya masalah kayak gini karena kita tidak mau keluar dari riba. Yang berarti kita dalam posisi memerangi Allah, memerangi Rasulnya. Itu masalahnya gitu. Jadi kan ada, kalau kita ambil dalam konstruksi besar kan ada 7 dosa besar. Salah satunya riba. Ketika kita yang terbesarnya riba kayak gitu, ya sudah. Itu yang saya sebut kenapa kemudian pentingnya saya kutip tentang Lyndon Baines Johnson karena mengganti alat senjata dengan utang gitu. Artinya balik lagi ke dalam konstruksi perang, Israel itu cuma sekedar satu pencerminan bahwa ada kelompok dominan di dunia yang sedemikian rupa gitu dan menguasai dunia. Dan mereka mewujudkan yang macam-macam, termasuk yang namanya mereka sendiri kaget ketika vaksin di Israel dilawan dan mereka sendiri terkejut ternyata perempuan-perempuan itu berani mengorbankan dirinya melawan vaksin mandatori. Jadi bukan hanya di luar negeri, di Israel sendiri perempuan-perempuan yang berjuang untuk bebas dari vaksin itu juga banyak. Itu non Muslim loh. Kalau dari jejaring yang saya punya gitu ya, mereka nunjukin ini loh, ini non Muslim. Wanita non Muslim dipukuli oleh tentara sampai berdarah-darah gitu ya. Dan ditahan ratusan orang karena menolak vaksin mandatori. Itu di Israel. Kayak gitu. Artinya sesungguhnya si pemilik dunia ini gitu ya, bukan pemilik lah, yang merasa mendominasi dunia ini, itu merasa betul bahwa di negeri di mana mereka hendak jadikan spiritual bumi, strategi mereka dilawan. Dan perlawanan itu bukan ada di mana-mana, justru dari keluarga mereka sendiri gitu. Nah, kemudian muncullah perlawanan dari Kristen-Kristen Ortodoks. Nah, itulah kasus Putin Ukraina. Sekarang ini. Gitu. Bagaimana bukan sekedar kasus bagaimana mereka dipojokin dengan soal perbatasan yang kata Harold Tuckson, this is the border problem gitu. Yang saya sebut ini the border problem berhadapan dengan strategi biologi dan ideologi kan gitu kan. Jadi perang itu ke depan akan terus berjalan dan lagi-lagi memang betul. Kita harus terus melakukan waspada. Kamu tidak boleh menjadi hambaku yang lalai gitu. Kamu tidak boleh menjadi Islam yang lalai. Kan pertanyaan di alam baka sana, apa yang kamu lalaikan dalam kehidupan? Lalai dalam menegakkan nahi mungkar. Nah itu gimana tuh? Kalau sampai kayak gitu. Kita tidak lalai dalam amar ma'ruf, tapi kita lalai dalam nahi mungkar, itu gimana? Ya udah, saudara kita jadi korban. Banyak kejadian. Subhanallah, syukron Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari ini telah membuat pencerahan untuk pendengar radio Silaturahim. Hampir 45 menit sudah. Ini terakhir. Insyaallah. Ini ancamannya bukan cuma sekedar minyak ya. Ini yang mesti diingetin. Minyak adalah indikator utama untuk kenaikan sejumlah komoditas. Tadi sudah saya sebut bagaimana saya menarik relasi minyak dengan gas dan dengan minyak sawit, crude palm oil. Itu akan ikut semuanya tuh. Emas pernah berjaya ketika harga minyak menurun. Sekarang emas akan turun sedikit, gitu ya. Jadi emas hitam ini sedang naik lagi ke permukaan. Itu artinya ada pihak-pihak tertentu yang memang sedang merestrukturisasi kekuatan mereka secara kumulatif. Nah, artinya kita harus pandai-pandai menempatkan diri karena ketidakmampuan negara menstabilkan harga-harga. Mereka bilang mensubsidi minyak goreng, tapi minyak goreng subsidinya nggak ada di pasar. Dan itu antrian bisa 1 kilometer panjangnya untuk dapetin minyak goreng gitu. Di viral itu antrian panjang itu untuk mendapatkan minyak goreng subsidi. Telur juga sudah naik. Jadi yang sudah saya lihat daging mereka bilang mereka intervensi tapi tetap harga naik menjadi 150.000, 160.000. Dan telur juga tetap naik, ya. Kalau minyak goreng juga tetap. Nah nanti kita lihat apakah beras juga akan ikut naik. Nah kita tunggu tanggalnya. Nah itu artinya lagi-lagi kita tidak bisa berbuat banyak, gitu ya. Tepatnya yang namanya kita tidak menguasai mata rantai sumber daya produksi dan distribusi. Dan karena itu pembelajarannya seperti yang Yusuf bilang. Yusuf kan bicara soal menyimpan, tapi kemudian dia memang punya sumber daya. Menyimpan itu kan sudah panen. Nah, artinya kalau dibilang bisa menyimpan dari hasil panen, itu berarti pembelajaran tentang Yusuf adalah pembelajaran
dari sumber daya produksi dan distribusi. Dan ketika menghadapi pajak klik, distribusinya disimpan dalam rangka menghadapi pajak klik. Itu pembelajaran mahal dari cerita Nabi Yusuf. Nah, pajak klik itu bukan sekedar iklim, pajak klik itu juga karena permainan harga. Nah, ini yang mesti dibelajar dari ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam ini jangan ragu-ragu kalau bicara soal riba. Riba dibilang bukan riba. Reksadana syariah bukan riba. Pasar modal syariah bukan riba. Misalnya gitu ya. Harus tegas gitu. Sebagaimana cerita fatwa MUI pada 2004. Gitu. Itu yang mobil. Dan untuk masuk ke Ramadan, kalau kita nggak bebas riba, susah tuh. Karena Allah dan Rasulnya tetap memerangi. Mudah-mudahan ini bisa kita jalani dengan baik, gitu ya. Amin. Dan kita tetap menjadi hambanya yang penuh dengan berkah dan dalam diri. Amin. Salah menjadi tanggung jawab saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan benar karena kehendak Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.